Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Africa Anifiansari dengan NIM 238620646 Prodi BGSD semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial SD dengan dosen pengampu Ibu Erni Mariana SPD MPD. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Udah sarapan belum nih? Kok kayaknya masih loyo? Kita ice breaking dulu ya sebelum mulai pelajaran hari ini. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Kedua ke atas tangan kita di pinggang keduanya, badan kita bungkukkan menghajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gimana nih, udah pada semangat belum sebelum memulai pelajaran hari ini? Pasti udah semangat ya, udah habis ice breaking bareng-bareng. Pelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial. Bisa dibuka bukunya halaman 25. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Iya, tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ada yang tahu perbedaan keduanya? Kita bahas satu persatu ya. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi secara alami dan tanpa campur tangan manusia. Ini termasuk dalam komponen biotik ya, seperti makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan itu dalam kategori mikroorganisme. Dan untuk komponen abiotiknya, benda mati seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari itu adalah contoh komponen abiotik. Yang kedua yaitu lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan atau diubah oleh manusia. Ini mencakup bangunan, jalan raya, jembatan, waduk, pertanian, dan kota-kota. Lingkungan buatan seringkali dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada lingkungan alam. Misalnya, pembangunan kota dapat menyebabkan hilangnya habitat alami dan populasi udara. Kalian kalau lewat ke sekolah itu, misalnya kayak mau berangkat sekolah itu yang dilihat apa? Ada yang lewat di kayak danau kecil kali ya, di sungai-sungai kecil, di atas jembatan, pasti ada yang lewat di situ. Dengan itu semua kita harus menjaga lingkungan agar tetap nyaman, asri, enak gitulah ya. Dampak rusaknya lingkungan alam yang pertama yaitu lingkungannya itu tak tercemar. Pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, sampah organik membusuk dan menghasilkan bau tak sedap serta menarik hama seperti tikus dan lalat. Sampah organik seperti plastik dan logam mencemari tanah dan sulit terurai sehingga merusak kesuburan tanah. Kan kasihan ya tanahnya kalau kena kayak sampah-sampah anorganik gitu. Yang kedua yaitu pencemaran air. Sampah yang dibuang di sungai, laut, atau saluran air dapat mencemari sumber air minum dan mengancam kehidupan biota air.
kimia berbahaya dan dalam sampah dapat meracuni air dan menyebabkan penyakit. Nah, kalian kalau tahu ada orang tua ataupun orang dewasa atau teman kalian buang sampah di sungai atau buang sampah sembarangan, itu ditegur. Jangan buang sampah di sembarangan. Kita sudah disediakan kotak sampah atau buang di tempat yang sudah diharuskan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nggak apa-apa kita menegur orang yang salah, itu nggak apa-apa. Yang kedua yaitu masalah kesehatan. Penyakit menular, sampah menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, virus, dan parasit penyebab berbagai penyakit seperti diare dan demam berdarah. Yang kedua yaitu masalah pernapasan. Polusi udara akibat pembakaran sampah atau bau sampah yang membusuk dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, asma, dan penyakit paru-paru lainnya. Di sini ada yang pernah main bakar-bakar enggak? Hati-hati ya, nggak boleh kayak gitu sering-sering. Yang terakhir, kerusakan estetika dan lingkungan. Pemandangannya jadi buruk, sampah yang berserakan merusak pemandangan dan mengurai keindahan lingkungan. Yang terakhir itu banjir. Sampah yang menyumbat saluran air dapat menyebabkan banjir, terutama saat musim hujan. Kalian-kalian yang suka buang sampah-sampah permen sembarangan itu mulai sekarang jangan ya. Sayangi lingkungan kalian. Di sini ada yang udah pernah kayak menjaga lingkungan rumah, sekolah dengan baik belum? Kayak nggak buang sampah sembarangan, kayak selalu menjaga tumbuhan-tumbuhan, tidak mau nebang pohon sembarangan. Itu dapat menyebabkan banjir, terutama saat membuang sampah di sungai. Kalau lingkungan alam itu seperti contohnya seperti gunung, hutan, sungai, danau, dan lain sebagainya. Ada yang pernah ke gunung? Kalau lingkungan buatan misalnya seperti rumah, jembatan, ataupun taman, itu seringkali kita lihat di lingkungan sekitar. Karena itu adalah lingkungan buatan. Di sini kita harus menjaga lingkungan alam maupun lingkungan buatan dengan baik sebaik-baiknya. Dari kita untuk kita menjaga lingkungan akan menghasilkan lingkungan yang bersih, sehat, dan tanpa tercemar itu semua. Untuk kalian yang pernah lihat ataupun menyaksikan secara langsung ketika lihat orang dengan membuang sampah sembarangan, dengan kayak menebang pohon sembarangan, itu menjadi contoh kita jangan melakukan hal seperti itu karena itu tidak baik. Di sini kita harus merawat lingkungan agar dampaknya juga baik di kita, menjaga kesehatan manusia. Itu dampaknya udara bersih, lingkungan yang sehat menyediakan udara bersih dan bernapas, mengurangi resiko penyakit pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru. Nah kan, dari kita untuk kita, jadinya kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua yaitu air bersih. Lingkungan yang terjaga menyediakan sumber air bersih untuk minum dan keperluan sehari-hari, mencegah penyakit yang disebabkan oleh air tercemar. Kalian tahu kan, kalau membuang sampah sembarangan ataupun di sumber air ataupun di sungai-sungai gitu, dapat mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan penyakit. Kalian gak jijik apa minum air dari hasil sampah kalian yang gak terurai itu? Kan dari kita untuk kita menjaga lingkungan untuk kita juga. Ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas tentang bab ini? Itu tadi adalah contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan ya. Untuk PR-nya kalian mengamati lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, itu mana yang lingkungan buatan, mana yang lingkungan alam, itu dibedain, diamati kayak perbedaannya tuh ini loh bu gitu ya. Terus ditulis pengertiannya, dikumpul minggu depan. Baiklah anak-anak, waktu belajar kita hari ini sudah selesai. Kalian semua belajar dengan sangat baik hari ini. Ibu bangga dengan semangat kalian. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar di rumah ya.
Sekarang kita rapiin alat belajar kita lalu istirahat. Kalau semuanya sudah rapi, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok anak-anak.